Nurgul Salimova membuat kejutan setelah melaju ke final Piala Dunia 2023 dengan menyingkirkan pecatur senior Anna Muzychuk. Berikut kita menampilkan game ketika Salimova memegang buah hitam, di mana dia bermain dengan berani dan penuh komplikasi menghadapi Muzychuk. E4, C6, pembukaan karokan. Anna Muzychuk tidak asing dalam pertahanan karokan. Dia juga pernah bermain sebagai hitam menggunakan karokan. Sekarang giliran Nurgul Salimova sebagai hitam menggunakan karokan. Pilihan yang cukup berani menggunakan karokan dalam pertahanan semifinal Piala Dunia Catur. D4, D5, kuda C3, pion dipukul, kuda memukul pion, kuda F6, kuda ditukar, pion kali kuda, pion C3, memperkuat pion sentrum, juga memberi tempat bagi menteri di C2. Gajah D6, gajah D3, rokade, menteri C2, menambah tekanan terhadap pion H7, benteng skak, gajah menutup, lalu pion H5. Selain langkah ini, Stockfish juga menyarankan pion H6, bermain dengan gaya posisi. Langkah H5 menandakan Salimova akan bermain terbuka dan mengambil risiko untuk mencari peluang menang. Kemudian kuda F3. Di sini juga putih bisa memilih kuda E2 dengan kemungkinan manuver kuda ke G3 lalu ke F5. Hitam mengembangkan kuda ke D7. Rokade. Salimova menciptakan partai komplikasi dengan dorong pion B5. Langkah yang sering dimainkan oleh pemain turnamen di sini yaitu kuda F8, menempatkan kuda sebagai perwira bertahan menjaga sayap raja. Muzychuk lantas memutus ikatan pion B5 dan C6 ini dengan dorong pion D5. Dalam permainan ini, Salimova dengan cerdik memelihara pion D5. Dia tidak memukul pion D5, tetapi dorong pion C5, mengontrol pergerakan kuda dan gajah di D4. Anna Muzychuk tergoda mengambil satu pion. Salimova mengambil keuntungan dengan menyerang gajah. Lalu gajah ke C6, reposisi gajah dari D3 ke B5 lalu ke C6, mengurangi tekanan putih atas sayap raja. Di mana tadinya gajah ini berada di D3, itu sangat kuat menekan sayap raja. Dan hitam tidak bisa mendorong pion G6 apabila gajah di D3. Sekarang gajah berada di petak C6. Apakah gajah ini kehilangan arah? Mari kita simak terus partainya. Hitam benteng E7, pion H3, langkah yang memberi keuntungan tempo bagi hitam, sebab membiarkan hitam melakukan koordinasi perwira. Hitam terlebih dahulu melakukan kuda B6, bersiap menempati petak C4. Putih mengantisipasi pergerakan kuda hitam di C4 dengan kuda D2. Salimova memajukan pion F5. Secara posisional, langkah ini patut dipertanyakan, karena mengandung resiko apabila kita membongkar formasi pion di saat lawan masih memiliki sepasang gajah. Sebaiknya di sini hitam melangkah menteri C7. Namun ini adalah partai rapid di mana pemain memiliki waktu berpikir yang terbatas. Salimova sengaja menciptakan partai liar supaya membingungkan lawan. Oke, kita kembali. Putih kuda B3 memberi kesempatan hitam menempatkan kudanya di C4. Inilah titik balik keunggulan hitam. Keberadaan kuda di C4 menjadi teror bagi Anna Muzychuk. Putih kembali membuat langkah lemah dengan benteng E1. Ada baiknya di sini putih melangkah gajah G5. Jika pion F6, gajah D2. Terjadi perubahan struktur pion hitam, dan putih bisa mencari celah dari perubahan struktur pion hitam. Pada langkah ke-18, hitam menukar kuda dengan gajah. Langkah terbaik di sini,
pion usir gajah. Gajah mundur, pion G6 memberi dukungan bagi gajah terang menempati petak F5. Oke, hal ini tidak dilakukan. Setelah kuda memukul gajah, putih memukul dengan pion. Pion G6, kuda D2, gajah G3, benteng E2, gajah A6 menyerang benteng, pion C4 menutup akses gajah, hitam gajah E5, menekan pion B2. Kita lihat betapa leluasa dan dominannya gajah gelap. Pion B3, lalu gajah G7, sekarang main diagonal di bawah kendali hitam. Putih melangkah pion E4, gajah CD8, benteng disusun, pion kali pion, benteng kali pion, benteng kali benteng, menteri memukul benteng. Langkah yang membuat putih kehilangan kontrol atas pion A2. Seharusnya kuda yang memukul benteng. Menteri bertugas menjaga pion A2 dan menjaga main diagonal dari kemungkinan serangan menteri hitam dan gajah Fianchetto. Salimova melihat celah dalam pertahanan putih. Dia melangkah menteri A5, menyerang pion A2 dan kemungkinan menempati petak C3. Menteri F4 menyerang benteng, menteri skak, raja D1. Salimova membiarkan dirinya kehilangan benteng dengan gajah F5. Dan putih memukul benteng, skak, raja H7, kemudian menteri mundur, lalu gajah H6 menyerang menteri, menteri F2, dan gajah C2 mengakhiri perlawanan putih. Jika raja naik, menteri D3 skakmat, dan jika raja C1, gajah D3. Kembali skakmat tidak bisa dicegah.